ya berpolitik juga harus easy going aja gitu, pakai rojaknya kan. Iya, betul. Iya kan, gitu. Kalau kata senior-senior saya di Golkar, berpolitik pakai otak, bukan pakai hati. Hati untuk istri katanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan podcast Kemenag Tangsel. Syukur alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam beraktivitas. Alhamdulillah, sahabat podcast Kemenag Tangsel, pagi ini kita sudah kedatangan tamu agung ya. Saya nyebutnya tamu agung nih, karena memang luar biasa kiprahnya. Ya, karirnya, kemudian perannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini luar biasa, yaitu Bapak Al-Mukarrom. Saya nyebutnya Al-Mukarrom ya. Al-Mukarrom Kiai Haji Dr. TB Hasan Sadzili ya, MSI. Tentu sahabat podcast kalau dengar nama Hasan Sadzili itu ingatnya Pak Ketua ke Tarekat Sadziliyah. Betul ya? Tarekat Sadziliyah ya, yang didirikan oleh ulama yang sangat berpengaruh, yaitu Hasan Sadzili ya. Ini luar biasa. Nah, nampaknya kita udah nggak sabar ini pengen langsung berdialog. Materi diskusi podcast kita hari ini ya tentang mengapa santri berpolitik ya. Ini luar biasa. Tentu sudah tidak sabar kan ingin segera menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Dr. TB Hasan Sadzili. Waalaikumsalam Pak. Ini manggilnya apa ini yang enak ini? Kang Aceh juga nggak apa-apa. Kang Aceh juga nggak apa-apa gitu. Pak Kiai Aceh juga nggak apa-apa ya. Saya belum Kiai. Belum Baru Kiai. HK. Baru HK, apa itu HK itu? Hampir Kiai. Hampir Kiai. Bukan KH kan? Bukan kalau KH. Pak Kiai Rojak, Kiai Haji. Kalau saya HK. Oh, jadi Hampir dibalik Kiai. ya. Iya. Luar biasa ya. Para sahabat podcast Kemenag Tangsel, Pak Dr. TB Hasan Sadzili ini adalah sekarang beliau menjabat sebagai anggota DPR RI. Beliau adalah wakil ketua Komisi 8 DPR RI ya, Ya, Kang Aceh. Yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu beliau banyak sekali jabatannya. Pokoknya kalau dibacain nggak cukup ini waktunya ya. Tapi beliau yang baru saja terpilih adalah menjadi Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Betul. Ya. Luar biasa. Nah, langsung kita tidak panjang lebar lagi, kita langsung bertanya kepada Pak Aceh, Kang Aceh ya. Kang Aceh, baru saja masyarakat Indonesia khususnya santri merayakan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober ya. Coba menurut pandangan Kang Aceh, apa makna dan refleksi Hari Santri ini sehingga negara hadir mengakui tentang keberadaan Hari Santri? Bahkan Pak Presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan Presiden ya nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Pertama harus dilihat bahwa Hari Santri itu mengenang akan eksistensi dan peran santri dan pesantren, terutama para ulama, sebagai komponen utama dari pesantren yang memiliki peran strategis dalam eksistensi NKRI. Saya kira itu harus diakui. Karena kita tahu bahwa peran kiai, peran santri, peran pesantren, peran ulama di dalam baik dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan hingga saat itu menjadi sangat penting. Nah, sebetulnya saya sih yakin bahwa santri nggak pengen juga ada hari santrian gitu ya. Dari dulu nggak ada itu kedengeran. Namun saya kira negara penting untuk mengakui keberadaan karena ini bagian dari rekognisi. Ya, rekognisi terhadap bagaimana peran yang telah dimainkan dalam titik sejarah bangsa Indonesia. Kita tahu bahkan saya kira ya ketika Islam masuk ke Indonesia
dakwah yang dilakukan oleh para wali songo, dan kemudian hadirnya pesantren-pesantren. Nah, pesantren-pesantren ini kan dari dulu selalu memiliki sikap dan prinsip yang tegas terhadap bentuk kesewenang-wenangan dan diskriminasi yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda gitu ya. Iya, sejarahnya ya. Sejarahnya itu kan selalu dilawan oleh para kiai-kiai Para kiai. kita. Misalnya kalau di Banten kita tahu ada pemberontakan Cilegon ya oleh Kiai Haji Wasid Beji ya. Dan Kiai Haji Wasid Beji ini dalam catatan sejarah itu salah satu murid seorang guru tarekat besar yaitu Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim ini merupakan guru tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang merupakan santrinya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Nah, mereka-mereka inilah yang memang dari sejak awal tidak suka dengan segala bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda, merampas harta kekayaan pajak rakyat Indonesia secara paksa. Padahal kalau kita lihat pada saat itu, kalau kita baca sejarah yang disampaikan oleh Sartono Kartodirjo tentang the revolt of Banten Peasant di Banten gitu ya, itu pada saat rakyat sedang susah akibat dari meletusnya Gunung Krakatau waktu itu, tapi pemerintah Belanda kan memaksakan kehendak melakukan kerja rodi. Nah, itulah yang kemudian para kiai menggalang kekuatan, lalu kemudian melawan Belanda, maka lahirlah apa yang disebut dengan Geger Cilegon. Itu dalam konteks Banten ini ya? Dalam konteks Banten itu lokal, menunjukkan ya? Betapa santri, ya kiai gitu ya, masyarakat tarekat itu menjadi kekuatan yang melawan terhadap kekuatan Belanda, dan itu menurut saya tercatat secara jelas ya dalam sejarah gitu. Juga tentu kita lihat ya bagaimana di Banten ada Matlaul Anwar. Betul. Ya, bahkan di Banten juga pernah menjadi tempat muktamar NU. Iya, betul. Di Pandeglang ya. Di Pandeglang di Menes tahun 1938. Dan di Menes inilah juga keluar mulai istilah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilemparkan oleh para ulama waktu itu, oleh Nahdlatul Ulama, yang waktu itu memang belum ada pemisahan antara Matlaul Anwar dengan NU, semua sama waktu itu, masih bersatu. Kemudian para kiai tergabung dalam Majlis A'la Muslimin Indonesia ya, yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau-beliau ini memiliki peran yang sangat luar biasa dalam sejarah lintasan bangsa kita. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya di dalam BPUPK maupun PPKI, di situ peran ulama menjadi sangat besar. Ya. Nah, ini tidak boleh dilupakan dalam sejarah, dan negara wajib mencatat itu sebagai satu torehan sejarah di mana peran santri dan para ulama itu menjadi sangat penting. Bahkan kalau kita lihat misalnya peristiwa November sebagai Hari Pahlawan nanti, ya, itu kan sebetulnya didahului oleh resolusi jihad Hadratus Syekh ya, yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang memotivasi para santri untuk melawan kezaliman pemerintah Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Maka saya kira wajar warna Islamnya itu nampak sekali. Betul. Yang disampaikan oleh kita tahu ya, Bung Tomo. Ya, kalau kita lihat kan dengan heroiknya dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kira itu juga bagian dari satu ekspresi yang dipengaruhi oleh budaya santri gitu. Ya, meskipun santri nggak minta diakui, tapi ya, negara menurut saya tidak boleh melupakan sejarah itu. Dan alhamdulillah ya, kita lihat bahwa peran-peran santri baik dalam fase pra-kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan sampai sekarang
kita telah menunjukkan bahwa santri memiliki peran yang sangat penting di dalam konteks kehidupan kebangsaan kita. Nah, Kang Aceh, di buku Resolusi Jihad Kiai Hasyim Asy'ari itu beliau mengatakan bahwa santri itu nggak mesti yang harus sarungan, yang pernah mondok pesantren. Kalau kata Kiai Hasyim Asy'ari ya asalkan tertanam darah merah putih, teriak la ilaha illallah, itu juga santri katanya itu. Kalau saya memahaminya dalam perspektif dua hal, ya. Pertama, dari perspektif letterlek, tentu kita memaknai santri seperti halnya orang yang hidup di pesantren. Belajar mengaji dan lain-lain. Yang kedua, Gus Dur almarhumullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyebut bahwa pesantren itu bagian dari apa yang disebut dengan sistem subkultur Indonesia. Nah, istilah baru ya. Iya, betul. Beliau menyebutnya pesantren sebagai subkultur Indonesia. Kalau merujuk kepada teorinya Clifford Geertz tentang santri Kiai Abangan, santri Priai Abangan, itu menyebutkan bahwa santri itu bukan hanya orang yang belajar ke pesantren, betul, tetapi orang yang berperilaku orang Muslim yang taat beribadah, berakhlak yang baik, gitu ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, yaitu santri. Jadi makna santrinya lebih luas lagi. Makna santri itu menjadi sangat luas. Jadi kalau sekarang ada orang yang betul-betul ya walaupun tidak pernah pesantren, tetapi menunjukkan akhlak yang baik, ya, menunjukkan ekspresi keagamaan yang bagus juga. Itu bisa dikategorikan santri. Ya? Menurut saya itu juga bisa dikategorikan santri. Kalau menurut term yang disampaikan oleh Clifford Geertz itu. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Gus Dur, sesungguhnya Indonesia ini juga ada subkultur yang disebut dengan pesantren. Jadi pesantren itu ya bukan hanya sekedar pondok pesantren, santri, tetapi juga mereka yang seperti yang saya katakan tadi, memiliki tradisi keislaman yang kuat, ketaatan beragama, pemahaman keagamannya mumpuni, dengan akhlak yang baik. Ya itulah menurut saya adalah santri. Nah, sahabat podcast Kemenak Tangsel, ingat ya. Jadi santri itu nggak harus, ya memang harus santri itu harus yang dikategorikan bernama santren. Tapi pendapat para ahli, ya termasuk Gus Dur, almarhum dan banyak yang lainnya, yang tidak mesantren itu bisa disebut santri. Bisa. Asalkan akhlaknya bagus, taat beragama, pemahaman agamanya mumpuni, ya, hubungan sosialnya bagus, memberikan kontribusi manfaat, itu juga santri. Begitu, ya. Pak Ustadz. Luar biasa. Jadi inilah yang sebetulnya menurut saya memang kita syiar dari Hari Santri Nasional itu, ya, menurut saya harus dimaknai sebagai upaya kita untuk bagaimana yang dikatakan oleh Gus Dur itu mempribumisasikan Islam. Mempribumisasikan Islam. Ya, Islam sebagai sebuah tata nilai itu mampu diterjemahkan di dalam kehidupan sosial kita maupun kehidupan politik kita. Dan itu tidak mesti formalistik gitu loh. Tidak mesti harus disebutkan bahwa ini sesuai dengan syariat Islam, enggak. Gitu. Nah, semangat ya untuk mempribumisasikan Islam di dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya kita, menurut saya itu adalah tugas para santri. Tugas para santri. Gitu. Itulah bagaimana menjadikan Islam di Indonesia ini membumi. Gitu. Betul. Ya. Nah, itulah yang saya sampaikan. Kenapa kita mesti berpolitik? Ya, berpolitik itu adalah cara kita untuk juga melalui politik. Sebelum sampai kita bicara politik santri, Kang Aceh, ini di Indonesia apalagi sih bentuk pengakuan negara terhadap kelompok santri ini dari sisi regulasi? Saya kira banyak ya. Gitu. Menurut saya yang terbaru apa tuh, Kang Aceh? Gini ya, menurut saya tidak ada negara yang Muslim berpenduduk mayoritas Muslim yang menurut saya paling Islami kecuali di Indonesia. Kecuali di Indonesia. Kenapa itu begitu? Pertama karena saya kira kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Rojak, hampir regulasi-regulasi Islam yang bernafaskan Islam itu sudah ada regulasinya. Ada undang-undang zakat,
ada undang-undang wakaf, ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang tentang haji, ada pengadilan agama, undang-undang perkawinan yang di dalamnya juga soal perkawinan kompilasi hukum Islam, ya kan? Dan bahkan yang terakhir waktu 2019 yang lalu saya sama-sama menyusun undang-undang tentang pesantren. Undang-undang tentang pondok pesantren. Pondok pesantren. Wah, ini juga salah satu bentuk ini. Ini salah satu bentuk, makanya saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa Islam itu bisa inspirasi, bisa juga aspirasi. Gitu, Pak Bisa digabungkan dua. Bisa digabungkan dua. Kalau Islam bukan aspirasi, maka nilai-nilai keislaman atau praktek ritual keagamaan keislaman seperti haji, seperti zakat, seperti wakaf, itu kan sebetulnya ada aspirasi politik yang kemudian diperjuangkan di dalam di Senayan gitu. Seperti yang saya lakukan misalnya dengan undang-undang pondok pesantren. Undang-undang pondok pesantren. Ya, undang-undang pondok pesantren saya selalu menyampaikan sebetulnya pesantren sendiri tidak membutuhkan terhadap undang-undang itu. Saya yakin ya. Iya. Tetapi lagi-lagi ini soal rekognisi, ya, peran negara untuk memperhatikan. Jadi justru negara yang harus memperhatikan terhadap pesantren. Jadi negara yang harus turun. Iya, karena apa? Karena keberadaan Republik Indonesia ini peran santri, peran pesantren besar. Nah sekarang ini supaya ada simbiosis mutualis, maka perlu juga negara memperhatikan. Tapi kenapa begitu lama ya Kang Aceh? Setelah sekian puluh tahun, bahkan sudah 70 tahun lebih, baru negara mengakui legitimasi pesantren melalui undang-undang pesantren, ada hari santri. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada itu kan? Lah memang dulu ya saya tidak tahu ya waktu zaman misalnya udah lama. Waktu zaman Orde Baru jangan berharap juga semangat keislaman secara formalistik bisa muncul ke ruang publik. Ya kita tahu para elit-elit politik. Jadi nggak lepas dari dinamika politik. Tentu saja, misalnya kecenderungan orang untuk atau para pejabat elit-elit Orde Baru waktu itu kan kecenderungannya ya kalau kita lihat dari background sosial keagamaannya kan ada yang kejawen dan lain yang dominan. Dulu tahun 70-80-an jangan berharap di kantor-kantor pemerintah ada masjid, ada musola. Nah, ketika Profesor Habibie almarhum mendirikan IJMI aja itu dinilai kontroversi waktu zaman Orde Baru. Betul. Ya, dan ada islamisasi birokrasi. Katanya kan itu begitu sangat kuat. Itu terjadi pada akhir-akhir Orde Baru, di mana waktu itu Presiden Soeharto baru bergandengan tangan dengan Islam waktu itu, ya. Dan setelah Orde Baru berakhir, ya, Gus Dur alhamdulillah menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan baru terbuka keran-keran itu. Lalu terbuka berbagai macam keran. Nah, yang ini saya sampaikan bahwa dulu kan untuk memasukkan undang-undang pernikahan hukum Islam ke dalam undang-undang aja kan demonya besar-besaran. Betul. Saya masih ingat itu tahun 78, 79 ketika pembahasan tentang undang-undang, saya baca di dalam sejarah gitu ya. Bagaimana terjadi tarik-menarik ya. Bahasa agama menjadi sangat sulit. Waktu saya dulu pesantren di Cipasung, pondok pesantren Cipasung, kiai saya almarhumlah Kiai Haji Ilyas Ruhyat. Waktu itu beliau menjadi ketua MPR. Waktu itu saya masih SMP gitu. Beliau pulang dari Jakarta menceritakan tentang kegembiraan luar biasa di mana di dalam GBHN waktu itu nomenklatur pesantren masuk. Gitu. Wah. Itu baru masuk di GBHN. Itu ya? Baru masuk di GBHN aja waktu era Orde Baru. Wah, senangnya kita minta ampun gitu. Ada pengakuan legitimit. Ada pengakuan gitu. Jadi tergantung dari dinamika politik. Dan sekarang ditegaskan kembali di dalam undang-undang pesantren ya tentang keberadaan santri. Tapi ya Pak Kiai Rojak, saya sungguh sangat bangga ya dengan adanya undang-undang pesantren tersebut. Kenapa? Karena ada memang masukan ke saya waktu itu, Pak Aceh, nggak perlulah
pesantren ini masuk di dalam undang-undang. Kan udah ada undang-undang Sistem pendidikan nasional. Saya selalu tegaskan begini, pesantren itu bukan hanya lembaga pendidikan. Pesantren itu ada dua fungsinya yang lain. Pertama adalah fungsi dakwah. Betul. Yang kedua adalah fungsi pemberdayaan ekonomi sosial. Nah, dua fungsi ini itu tidak masuk di dalam sistem pendidikan nasional. Belum terakomodir. Belum terakomodir. Makanya keberadaan pesantren bukan hanya ada pada Kementerian Agama, tetapi juga harus mendapatkan perhatian pemerintah dari kementerian-kementerian yang lain. Misalnya soal pemberdayaan ekonomi, bisa membangun dengan kementerian, misalnya UMKM, koperasi, ekonomi kreatif gitu ya. Dalam konteks dakwah bisa dilakukan dengan model podcast kayak begini. Betul. Kan begitu. Nah, hal-hal semacam ini harus ditegaskan. Di samping memang kita juga harus akui, Pak Kiai Rojaki, ada beberapa lembaga pendidikan yang tidak mau menerima pesantren, ijazahnya gitu. Iya. Nah, dengan adanya undang-undang pesantren ini ada muadalah. Ya, ada persamaan gitu ya. Jadi walaupun dia pesantrennya itu di pesantren Salafi, tetapi kalau kurikulumnya sudah memenuhi standar sesuai yang dia bakal memiliki ditentukan, ijazah formalnya. dia bisa memiliki ijazah formal dan bisa melanjutkan misalnya ke sekolah lain atau ke universitas lain untuk jenjang karir dan lain-lain. Jadi ini penting ya, karena saya sebagai orang yang pernah dibesarkan di pesantren tentu tahu betul bagaimana kesulitan secara formal ketika kita membutuhkan sustainabilitas dan survive-nya pesantren itu sendiri gitu. Ya. Nah, Kang Aceh, dari sisi pengakuan legitimasi negara sudah sangat ini. Nah, sekarang yang paling penting peran santri itu apa sih gitu yang harus dilakukan oleh para santri ini menghadapi situasi perkembangan zaman dan lain sebagainya. Peran-peran apa yang harus dilakukan? Pertama saya kira ya, kita harus tetap mempertahankan pesantren sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan tafakuh fiddin, ya, karena itulah core bisnisnya gitu, core utama dari pesantren. Ciri khas utama pesantren itu adalah tafakuh fiddin. Ya, apa yang telah diletakkan dasarnya oleh para kiai kita ya untuk mempelajari tentang nahu, shorof, fikih, ya, keilmuan Islam sampai kepada tasawuf ya, dengan berbagai macam kitab kuning yang mendasarinya gitu. Saya kira kalau fikih dari mulai Sapina, Fathul Qorib, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in dan lain-lain. Wah, gitu ya. Luar biasa Kang Aceh ini hafal semua kitab-kitab ini. Itu nggak boleh lupa itu. oleh pesantren ya. Ya, santri juga dari awal harus dibekali dengan kemampuan bahasa Arab standar ya, harus tahu tentang fi'il, fa'il, mubtada, khobar gitu ya. Maf'ul, mausorop itu sesuatu yang sangat elementer. Dan saya kira ya dari mulai kitab Jurumiyah, Mutamimah, Alfiyah gitu ya, itu harus dimiliki menurut saya ya bagi para santri kita. Nah, itu tafakuh fiddin. Kenapa? Karena ya kita harus jujur bahwa saat ini ya kita mulai mengalami proses pergeseran gitu. Nah, saya kira basic dari pemahaman tentang kemampuan penguasaan terhadap tradisi kitab kuning yang ada dalam pesantren itu tetap harus kita pertahankan. Harus dipertahankan. Sampai kapanpun. Termasuk soal akhlak misalnya ya. Saya dari dulu selalu diajarkan oleh orang tua saya yang kebetulan juga punya pesantren di Pandeglang gitu. Tidak boleh melupakan tradisi orang tua untuk misalnya mempelajari dan mengamalkan ta'limul muta'allim. Itu kan etika mencari ilmu gitu. Bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita selalu melakukan mereorientasi kembali niat kita di dalam kehidupan duniawi seperti sekarang ini. Nah, etika itu menjadi sangat penting.
dan itulah saya kira salah satu ciri khas dari santri adalah soal etika gitu ya. Kekuatannya di Kekuatannya akhlak di moral. akhlak dan moralnya. Ya. Nah, selain itu tentu pada ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Selain keilmuan Selain keagamaan. keilmuan yang saya sampaikan tadi tafakuh fiddin, ya kita harus mampu untuk melakukan transformasi ke dalam ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan dalam konteks kekinian gitu. Di tengah misalnya persaingan global yang kita hadapi saat ini. Kalau Pak Kiai Rojak masih berpikir kolot, mungkin podcast ini dianggap sebagai bid'ah. Betul nggak Pak Kiai Rojak? Betul, Ya kan? betul. Ini apa-apaan katanya di podcast ini, ya kan? Iya. Nah, jadi tapi ini menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena kita juga memberikan satu kemanfaatan untuk melakukan dakwah dengan instrumennya yang disebut podcast ini. Betul. Gitu. Jadi kita dituntut ya, termasuk para santri, memiliki kemampuan untuk bagaimana membaca kebutuhan zaman, beradaptasi dengan perubahan perkembangan zaman. Perubahan perkembangan zaman. Ya. Nah, karena itu peran-peran dari para santri juga ya, selain bahwa mereka tadi tafakuh fiddin, setidaknya standar keilmuan dasar tetap harus dimiliki, tapi setelah itu ya kita harus mencari menguasai ilmu-ilmu yang lain yang dibutuhkan pada zamannya gitu. Nah, saya kira itu di dalam Ta'limul Muta'alim juga sudah disebutkan atau Imam Al-Jannuji itu ya, bahwa ya kita harus mampu untuk melakukan adaptasi, tetapi tetap kembali kepada niat kita gitu. Itu ya untuk liridho Liridho itu. Nah, gitu. Itu kan jelas sekali itu di dalam kitab Ta'lim. Jadi maksud saya memang semangat santri tidak boleh melupakan tradisi, ya, tetapi tetap harus mampu untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan. Karena itu terus terang saja saya selalu mendorong Pak Kiai Rojak ya di Komisi 8 gitu, mendorong misalnya perguruan tinggi agama Islam seperti UIN ya, STAIN, kemudian IAIN, kalau memang membutuhkan terhadap ilmu-ilmu kekinian ya kita dorong. Dan bahkan dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, termasuk sama Gus Menteri Agama, kita harus punya roadmap agar UIN yang dikelola oleh Kementerian Agama itu mampu menjadi top 10 universitas terbaik di Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, karena itu misalnya perangkat-perangkat dukungan anggaran, dukungan secara infrastruktur dan lain-lain harus diarahkan ke sana. Apakah kita mampu untuk bisa bersaing top 10 gitu ya dengan universitas lain? Bisa. Kementerian Agama mampu mengelolanya? Sangat bisa. Saya ambil contoh. Kita tidak bisa membayangkan. Saya ini anak madrasah, ya. Saya dulu aliyahnya di Madrasah Aliyah Negeri Sukamanah, Tasikmalaya. Ya. Lulus dari madrasah untuk masuk ke perguruan tinggi seperti UI gitu ya, atau seperti ITB, atau seperti UGM ya, Unpad. Waduh, kayaknya Universitas Bonafit kayak nggak mungkin deh kayaknya begitu ya. Paling jago pasti IAIN gitu. Ya kan pikiran saya waktu itu selalu begitu. Mindsetnya kan begitu. Kenapa demikian? Karena ya itu tadi, mungkin karena kita ada inferiority complex gitu ya yang dimiliki oleh kalangan santri gitu. Tapi sekarang menurut saya tidak, Pak Kiai Rojak. Terbukti apa? Nah ini kita punya Man Insan Cendekia. Ya. Dan saya lihat Man Insan Cendekia dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi madrasah, bukan hanya madrasah, tetapi sekolah menengah terbaik se-Indonesia. Wah, sekolah unggulan. Sekolah unggulan terbaik kemarin UTBK menjadi nomor 1, mengalahkan sekolah-sekolah umum yang lain.
Artinya apa? Kalau misalnya lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama dengan sangat baik, dengan input yang bagus, sistem yang bagus, dapat melakukan rekrutmen terhadap potensi-potensi umat Islam yang cerdas-cerdas, kita bisa. Dan bahkan kalau kita lihat, saya saksikan kebetulan anak saya kan sekolah di situ, Pak Kiai Rojak, alhamdulillah gitu. Saya lihat luar biasa gitu lulusannya, bukan sesuatu yang wah, misalnya ke UI yang dulu saya waduh bangga bener. Dulu makan mau ke UI udah ngeper duluan kita. Mau ke ITB sekarang kan lulusan Man IC, backgroundnya santri gitu ya. Backgroundnya santri. Itu kita bisa lihat jalur khusus ke ITB, jalur khusus ke UGM, jalur khusus ke Unis Brawijaya dan lain-lain. Itu artinya perguruan tinggi agama Islam pun bisa melakukan itu. Bisa. Gitu. Nah, Kang Aceh, ya kalau tadi sudah panjang lebar bicara peran santri sebagai tafakuh fiddin, ya, peran moralnya dan lain sebagainya. Nah, yang banyak belum terpublikasi itu peran santri di bidang politik, Kang Aceh. Nah, ini juga perlu gitu, karena selama ini apa karena faktor mindset santri menganggap politik itu kotor, politik itu, atau karena apa itu? Saya lihat peran politik santri ini belum begitu nampak ke publik ini, terpublikasikan. Sebetulnya sih banyak ya tokoh-tokoh bangsa yang memang mereka berlatar belakang santri gitu ya. Ya alhamdulillah kita sekarang punya wakil presiden betul-betul santri genuin, santri ulama ya, santri genuin berasal dari tradisi Nahdien gitu ya. Kemudian dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat positif gitu. Sebelum-sebelumnya saya kira juga kita pernah punya elit-elit politik, terutama di Orde Lama, NU pernah menjadi satu kekuatan politik yang dominan ya setelah Masyumi dan PNI gitu. Sebetulnya kalau kita lihat peran-perannya itu sudah ada dari dulu gitu dari dulu ya. Hanya saja memang yang terus kita harus tunjukkan gitu ya, bahwa santri pun juga bisa merambah ya dunia-dunia lain yang mungkin ya kita harus mulai dari sekarang terus dorong. Misalnya ya itu tadi, misalnya seperti teknologi informasi, bidang sains ya. Karena apa? Karena kita pun juga kalau merujuk pada sejarah keilmuan Islam ya Islam bisa pernah jaya waktu zaman Bani Abbasiyah ya, Bani Umayyah. Ada beberapa episode antara integrasi sains dengan agama begitu. Dan kita bisa menjadi kekuatan yang bisa bangkit dari Indonesia, dari para santri itu gitu. Nah, misalnya dari ilmu kedokteran kan kita sudah punya rujukan Ibnu Sina ya. Dan berbagai ulama-ulama lain. Kita pun juga bisa begitu. Makanya saya selalu punya ekspektasi yang sangat besar ya Pak Kiai Rojak terhadap misalnya kedokteran UIN. Misalnya ya ini saya ambil contoh ya, kedokteran UIN, baik UIN Jakarta, UIN Bandung atau UIN manapun ya yang memiliki kedokteran. Mungkin harus ada garis diferensiasi. Garis diferensiasinya adalah ya karena berbasiskan pada Islam, maka misalnya rujukannya ya Ibnu Sina, ya gitu. Bersumber dari ilmuwan Muslim, dari ilmuwan Muslim gitu. Atau misalnya dalam politik gitu ya, dalam politik, dalam sosiologi politik gitu. Kan kita punya tokoh besar dalam tradisi pemikir Islam namanya Ibnu Khaldun gitu ya, yang meletakkan dasar ilmu-ilmu sosiologi dari mulai asobia ya, kemudian ke hadoroh, ke tamadun. Kan itu istilah-istilah yang sebetulnya mungkin tidak kalah hebat dibandingkan misalnya dengan teorinya
Auguste Comte, ya, atau Emil Durkheim, atau Karl Marx dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk digali gitu ya, digali sambil kita kemudian merumuskan kembali reintegrasi keilmuan Islam gitu di dalam konteks kekinian gitu. Nah, mungkin kita sudah punya sebetulnya rumusannya, tapi ya ini perlu direkontekstualisasi kembali. Betul. Hingga saat ini. Dan saya percaya bahwa ya tentu kita bukan hanya bicara politik, tetapi juga bicara bagaimana tradisi keilmuan itu Islam memberikan kontribusi terhadap peradaban Islam Indonesia gitu. Nah, itu yang penting ya. Itu yang penting dalam konteksnya. Tapi dalam sejarah ya kalau kita baca Kang Aceh ya, ada buku tuh Islam dan Politik karangan Buya Safi Ma'arif gitu. Ternyata aspek peran politik santri itu dari dulu memang sudah ada. Betul. Bahkan banyak santri-santri yang dulu sudah mulai terjun ke dunia politik. Betul. Ya, dengan dinamikanya gitu. Ya. Setiap orang pasti punya kepentingan, ya, dan karena itu kepentingan yang paling formal itu ya dilakukan melalui misalnya partai politik, gitu ya. Iya, lembaganya, institusinya. Karena itulah demokrasi memang memberikan ruang bagi kita semua untuk bisa memiliki interest politik lalu menyatukan diri dalam partai politik. Saya kira itu sesuatu yang sangat ya prosedural dan konstitusional dalam konteks kita. Nah, satu hal ya, tentu orang terjun ke politik juga karena background atau rekam jejak yang dimilikinya. Iya. Kan kalau orang santri pasti yang diperjuangkannya adalah tentang apa yang dipahaminya tentang dunia kesantrian. Betul. Kalau orang yang memiliki latar belakang bukan santri gitu, bagaimana mungkin bisa memperjuangkan tentang kesantriannya? Nah, karena backgroundnya beda. Iya. Bagaimana mau memperjuangkan undang-undang pesantren tapi background pesantrennya dia tidak tahu kan gitu? Nggak tahu seluk-beluknya. Nggak tahu seluk-beluknya. Nah, betul. tentu harus kita pahami ya. Ya saya selalu ingin menyampaikan, ya politik itu adalah sarana ya untuk kemaslahatan. Pak Rojak sebagai kepala Kementerian Agama kan melaksanakan kebijakan politik. Betul. Ya kan? Betul. Apa yang telah dirumuskan oleh Pak Menteri, jabatan Menteri itu adalah jabatan kebijakan politik. Nah, itu kemudian diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan secara detail. Pak Rojak sebagai pelaksana keputusan politik itu. Nah, kalau misalnya keputusan politik itu tidak sesuai dengan misalnya nilai-nilai keadaban publik, ya kita semua menjadi salah gitu loh. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Ditolak oleh masyarakat. Akan ditolak oleh masyarakat. Karena itulah maka saya selalu menyampaikan di dalam berbagai kesempatan bahwa dengan berpolitik ya, kita bisa mengubah banyak hal. Kalau Pak Rojak sebagai guru mempengaruhinya hanya kepada anak murid di dalam ruang kelas. Dalam skala kecil. Dalam skala kecil. Tetapi kalau kita berpolitik, saya misalnya di Komisi 8, saya bisa memperjuangkan undang-undang pesantren. Saya bisa memperjuangkan undang-undang haji. Saya bisa memperjuangkan anggaran untuk pendidikan Islam harus berapa persen. Jadi cakupannya lebih luas. Jadi cakupannya itu bisa lebih luas dan lebih limaslahatil ammah. Gitu. Nah, karena itu saya selalu sampaikan, jangan jauhi politik. Kalau enggak, ya kita agak sulit untuk bisa mempengaruhi kebijakan. Di sini sisi pentingnya ya. Itulah sisi pentingnya politik gitu. Nah, karena itu saya harus menyampaikan bahwa ya sebagaimana
bahasa Arab politik itu kan sebetulnya siasa. Siasa. Ya. Tetap kita harus berpegang teguh kepada prinsip apa yang dikatakan oleh para ulama itu tasarruful imam anir ra'iyah manutun bil maslahah. Ya kan? Orientasi hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya itu memang dasarnya harus kemaslahatan. Jadi terjun ke dunia politik itu banyak maslahatnya ya. Menurut saya, walaupun juga ya godaannya banyak Pak. Tentu itu ya, ada. Tapi ya saya kira godaan dimanapun pasti ada Pak Rojak ya. Iya. Pak Kepala Kemenag Tangsel aja kan pasti banyak sekali godaannya kan. Apalagi Kang Aceh ya. Sebagai tapi wakil ya itu ketua tuh. komisi. Tapi ya itulah semakin ya orang mengatakan bahwa semakin di atas maka anginnya semakin kencang. Ayah saya almarhum Abah Kiai Haji Rafi'i Ali selalu menyampaikan kepada saya, anak king ya, kalau kita di bawah tantangannya nggak ada, paling cuma didorong oleh orang. Tapi kalau kita posisinya di tengah, mungkin akan ada angin, tapi nggak terlalu kencang. Akan ada orang yang ngojok-ngojok dari bawah. Tapi kalau kita di atas, wah dari berbagai macam penjuru, anginnya kencang, ada yang nojok dari bawah, ada yang melempar segala macam. Tapi tetap harus punya prinsip di dalam hidup. Betul, luar biasa sahabat politik Kemenag Tangsel. Jadi pada dasarnya politik itu tidak selalu identik dengan stigma negatif. Betul. Tapi di balik itu semua seperti yang Kang Aceh sampaikan, banyak mengandung manfaat, maslahat, terutama bisa memberikan kontribusi yang lebih luas, lebih banyak kepada masyarakat melalui anggaran, kewenangan yang dimiliki. Nah, Kang Aceh seperti yang Kang Aceh bilang tadi, ada seorang ulama Islam Imam Mawardi tadi seperti yang Aceh bilang bahwa politik itu hanya cara, jalan ya, atau alat. Nah selama ini bagaimana Kang Aceh melihat politik santri ini? Karena ada yang berpolitik praktis melalui lembaga partai politik, tapi juga ada yang sifatnya high politik gitu. Udahlah pemberdayaan masyarakat, mengedukasi, karena itu juga bagian dari kerja-kerja politik. Nah, gimana itu? Iya, memang kalau kita lihat memang kan ada dua hal ya manusia ini gitu. Ada yang pengambil kebijakan, ada yang pelaksana kebijakan. Tapi juga tidak semuanya harus ada pada itu. Mesti ada juga sekelompok masyarakat ya, di antara kita yang jadi guru, yang jadi pendidik, yang jadi kiai. Kalau semuanya juga lari ke politik, waduh bisa kosong pesantren nggak boleh gitu loh. Mesti ada juga. Dan saya terus terang saja juga menghormati orang-orang seperti itu. Mereka adalah tunas atau orang-orang terbaik bangsa ini yang harus menjadi perhatian kita. Guru-guru, para kiai, para ustadz. Kalau nggak ada ustadz, siapa yang ngisi khutbah? Kalau nggak ada para pekerja sosial, siapa yang melakukan pemberdayaan masyarakat? Tetap itu juga. Tetapi kan ini semua juga diaturnya melalui proses politik. Ya misalnya seperti guru, para ustadz di madrasah-madrasah. Kan mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya. Betul. Mereka juga perlu dipikirkan nasibnya. Itu juga keputusan politik, Pak. Melalui keputusan politik. Betul. Itu yang nggak bisa dihindari gitu loh. Ya. Nah jadi mesti ada ya. Tapi tentu kita juga harus karena kan kalau di dunia politik itu kan juga tidak banyak juga orang bisa terjun ke situ. Karena posisi-posisi yang disediakan di politik juga kan terbatas. Seleksinya ketat. Seleksinya melalui proses yang ketat, harus punya daya tahan untuk bisa survive gitu ya. Karena apa? Nah itulah yang membuat kenapa kemudian orang memahami politik itu ya kotor segala macam. Karena orang bisa menghalalkan segala cara untuk bisa menduduki posisi-posisi itu. Betul. Jangankan di posisi politik seperti misalnya anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, presiden, bahkan menteri. Untuk menjadi
kepala madrasah aja kadang-kadang intriknya sana sini kan begitu. Jadi dunia intrik mengintrik itu sebetulnya bukan ansih soal politik. Hampir semua lini juga melakukan hal yang itu sama, gitu ya. Apalagi kita tahu jangankan begitu Pak Kiai Rojak, masjid aja kadang-kadang marbotnya ngintrik mengintrik kan begitu. Jadi harus kita pahami ya itu tantangan. Karena itu saya selalu menyampaikan dan itu selalu diingatkan oleh almarhum abah saya bahwa apapun harus dilakukan dengan keikhlasan. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Jadi kalau keikhlasan kita dapat ini, tetapi nggak dapat itu, tapi ikhlas tetap kita maknai sebagai sebuah keberkahan gitu. Ya itu menurut saya ya berpolitik juga harus easy going aja gitu, pakai Rojak ya kan? Iya kan, gitu. Kalau kata senior saya di Golkar, berpolitik pakai otak, bukan pakai hati. Hati untuk istri katanya. Ini politikus sejati nih, sahabat podcast Tangsel. Kang Aceh itu ya politik itu di otak saja, tapi kalau hati khusus buat istri. Makanya nggak usah baperan. Nah sahabat podcast Tangsel, kita sudah bicara panjang lebar nih, sudah sampai di punjung akhir nih, sangat menarik sekali bicara tentang politik santri ini. Nah Kang Aceh, kita sudah sampai di punjung akhir. Nah bagaimana Kang Aceh melihat masa depan politik santri di Indonesia ini ya? Iya, saya sangat optimistis. Saya selalu menyampaikan kita ini mayoritas umat Islam, dan mayoritas umat Islam itu menurut saya perlahan-lahan juga mengalami proses santrinisasi ya, dan pada saatnya misalnya di 2 tahun mungkin Indonesia akan menjadi satu negara muslim dengan pandangan Islam yang moderat, inklusif, terbuka, dan ini menjadi contoh ya bagi the ideal of state in the world gitu. Itu ekspektasi saya tentang bagaimana kompatibilitas Islam dan demokrasi, Islam dan pertumbuhan dan kemajuan suatu negara. Islam Indonesia bisa menjadi satu model ya bagi kesesuaian antara Islam dan demokrasi, dan model bagi bagaimana Islam menjadi the ethic of inspirasi gitu ya bagi dunia saat ini. Karena tidak banyak saya kira ya negara-negara muslim yang mayoritas muslim dan berpenduduk muslim yang memiliki tingkat kesejahteraan seperti halnya negara-negara maju di dunia. Saya optimis. Sangat optimis. Santri bisa berperan di situ. Terima kasih Kang Aceh. Sahabat podcast Kemenang Tangsel, kita sudah bicara panjang lebar terkait diskusi kita mengapa santri berpolitik. Ternyata Kang Aceh memiliki pandangan yang sangat luar biasa bahwa santri jangan hanya mengisi ruang-ruang agama ya, tapi juga masuk ke ruang-ruang politik agar jangkauannya, kemudian teritorialnya lebih luas lagi, bukan hanya di satu sektor saja, tapi masuk ke ruang-ruang yang lainnya. Mudah-mudahan yang mendengarkan podcast Kemenang Tangsel semakin menambah wawasannya dan tidak ragu lagi untuk masuk ke ruang-ruang politik. Terima kasih. Sama-sama Pak narasumber kita Kiai Haji Dr. TB Hasan Sajili, beliau Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus juga Ketua Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita bertemu di lain waktu. Jangan lupa tonton terus podcast Kemenang Tangsel, like and subscribe. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.